Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diperankan oleh Donnie Yen atau lebih dikenal dengan Ip Man. Dalam film ini, beliau akan berperan menjadi seorang napi yang dibebaskan secara bersyarat guna menangkap pelaku pembunuhan berantai. Berhasilkah beliau menangkapnya? Penasaran dengan aksinya? Tanpa banyak itu, ya kita langsung gaskan ke alur ceritanya. Di awal film kita akan melihat seorang pria bernama Hon Ho Mo atau kita panggil saja Mo. Di sini ia terlihat sedang menyerahkan diri kepada polisi usai membunuh seseorang tanpa dengan sengaja. 3 tahun berlalu sejak kejadian itu. Di sebuah jalan raya terlihat para polisi yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Lo Kien Sum atau kita panggil saja Encum. Encum terlihat sedang memeriksa kecelakaan lalu lintas yang sedang terjadi di sana. Setelah memeriksa korbannya, tim forensik mengatakan kalau korban ini meninggal bukan karena kecelakaan, tetapi ada seseorang yang telah membunuhnya dengan tangan kosong. Karena di sekujur tubuh korban terdapat sekali banyak memar, tulang rusuknya patah dan gerahamnya juga bergeser. Di tempat TKP juga ditemukan sebuah benda yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti burung walet. Keesokan harinya di sebuah penjara, terlihat Mo yang sedang berbincang dan memijat temannya. Tak lama kemudian, para napi senior menghampiri dan mengambil tempat duduk mereka. Di sini, Mo yang tidak mau ambil pusing lalu bergegas pindah ke tempat duduk lain bersama temannya. Tanpa sengaja, Mo mendengar berita pembunuhan kemarin yang disiarkan di televisi. Dengan korbannya bernama Shakyan yang kasus ini diselidiki oleh Encum. Mo yang mengetahui kalau korbannya ini adalah seorang ahli kungfu, ia langsung bergegas menemui penjaga penjara dan meminta untuk menelepon Inspektur Encum. Mo yang kesal karena diabaikan oleh para penjaga penjara, ia dengan sengaja membuat keributan dan menghajar napi lain yang ada di sana. Adapun tujuan dari aksinya ini untuk mendapatkan perhatian agar ia bisa bertemu dengan Encum. Para polisi yang mengetahui terjadinya kerusuhan di dalam penjara bergegas pergi ke sana untuk melarainya. Tak berselang lama permintaan Mo untuk bertemu Encum pun terwujud. Di sini Mo mengatakan kalau korban pembunuhan yang terjadi di jalan raya kemarin adalah seorang ahli kungfu tinju. Bahkan Mo juga pernah bertarung dengannya. Di sini Mo menjelaskan kalau motif pembunuhan ini bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Karena kalau motifnya balas dendam dan hanya ingin korbannya mati, maka si pelaku bisa saja membunuh korbannya dengan memakai pistol atau senjata tajam. Di sini Mo menawarkan diri untuk membantu Encum dalam menangkap si pelaku, asalkan dirinya bisa dibebaskan. Terlihat Encum tak percaya dengan apa yang dikatakan Mo. Dan Encum menganggap kalau Mo hanya sedang berbicara omong kosong. Saat Encum hendak pergi, Mo dengan kesal mengatakan 7 nama ahli kungfu dan salah satu dari mereka pasti menjadi target berikutnya. Encum yang penasaran dengan latar belakang Mo dan ke-7 orang yang telah disebutkan tadi, meminta bawahannya untuk menyelidiki latar belakang mereka. Terungkap fakta kalau Mo dulunya adalah seorang pemimpin perguruan bela diri yang terkenal dengan 6 aliran gabungan. Dan Mo memiliki pengikut dan murid yang sangat banyak. Dia masuk penjara karena membunuh seseorang saat melakukan duel. Dan Mo dihukum di penjara ini selama 5 tahun. Dan semenjak Mo masuk penjara, para pengikut dan muridnya dibubarkan. Adegan berpindah ke tempat pameran seni. Di sana terlihat seorang pria bernama Tam. Diketahui 10 tahun yang lalu, Tam ini adalah seorang ahli kungfu terbaik Asia dengan jurus tendangan terkuat. Namun saat ini, Tam telah pensiun dan memilih menjadi seorang seniman seni pahat. Saat Tam sedang memahat, tiba-tiba muncul seorang pria yang memperkenalkan diri bernama Fung Yusao. Untuk mempermudah, kita akan memanggilnya Fung. Di sini Fung menantang Tam untuk berduel sampai titik darah penghabisan dan menentukan siapa ahli kungfu tendangan terbaik. Dalam duel ini, Fung berhasil mengalahkan sekaligus membunuh Tam. Setelah membunuhnya, Fung segera pergi dengan meninggalkan jejak besi burung walet.
Keesokan harinya, Encum yang mendapat kabar kalau ada orang yang telah tewas dan ditemukan dengan barang bukti besi burung walet, Encum seketika mengingat apa yang sebelumnya dikatakan oleh Mo. Encum bergegas mendatangi sel Mo dan mengatakan kalau salah satu orang yang telah disebutkan oleh Mo sekarang telah tewas. Encum yang saat ini menemui jalan buntu untuk menangkap si pelaku akhirnya mau bekerja sama dengan Mo dan membebaskannya secara bersyarat. Encum bertanya kepada Mo siapa target selanjutnya yang akan dibunuh oleh si pelaku. Di sini Mo mengatakan kalau dilihat dari urutannya, si pelaku menargetkan para ahli kungfu mengikuti ilmu ungkapan kungfu, yaitu tinju, kaki, gulat, senjata, dan tenaga dalam. Karena ahli kungfu tinju dan kaki sudah berhasil dikalahkan dan dibunuh, maka seharusnya sekarang yang menjadi sasaran si pelaku adalah ahli kungfu gulat. Encum dan Mo segera pergi ke Mangkok untuk menemui seorang ahli kungfu gulat. Di sana bersamaan saat Mo dan Encum dalam perjalanan, Fung lebih dulu menemuinya. Naas saat Mo dan Encum sampai di sana, ahli kungfu gulat sudah tewas terbunuh dengan luka lebam di sekujur tubuh dan tulang tangannya bergeser. Di sana juga terlihat tanda burung walet seperti korban-korban sebelumnya. Semakin Mo melihat jasadnya, semakin terbayang oleh Mo bagaimana proses terbunuhnya ahli kungfu gulat tersebut. Saat Mo meratapi kepergian ahli kungfu gulat tersebut, secara tak sengaja Mo melihat Fung. Mo lantas langsung berlari mencoba untuk menangkap Fung. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun di sini Fung berhasil kabur dengan cara melompat ke gedung yang lain. Mo yang saat ini sudah keluar dari penjara dan merindukan istrinya, maupun pergi ke kampung halamannya untuk melepas rindu pada istrinya yang bernama Ying. Saat bertemu, mereka pun langsung berpelukan untuk melepas rindu. Malam harinya ketika di rumah, Mo sangat terkejut mendapati benda besi burung walet ada di rumahnya. Dengan segera Mo pun langsung menanyakan hal ini kepada istrinya yaitu Ying. Di sini Ying menjelaskan kalau beberapa bulan yang lalu ada seorang pria pincang dan berumur sekitar 30 tahun menitipkan benda itu untuk diberikan kepada Mo. Mendengar hal itu, Mo segera menjelaskan semuanya kepada sang istri. Kalau saat ini ia bisa bebas karena sedang membantu polisi untuk menangkap pelaku pembunuhan ahli kungfu. Dan setiap korbannya selalu ditinggalkan oleh pelaku bersama benda burung walet ini. Esok harinya, Mo bersama istrinya pergi menemui seorang ahli sejarah untuk menanyakan arti dari benda burung walet tersebut. Di sini ahli sejarah menjelaskan kalau benda ini bernama walet atap. Dan pada zaman dinasti Qing, benda ini akan diberikan kepada petarung ahli kungfu yang kalah dalam berduel sebagai hadiah kecil. Walet atap yang dimiliki Mo ini adalah tiruan karena terbuat dari besi. Dan walet atap yang asli terbuat dari timah dan perak. Ahli sejarah bertanya mengapa kalian tertarik untuk mengetahui tentang benda ini. Di sini Ying langsung menjawab kalau benda itu ada hubungannya dengan kematian para korban ahli kungfu. Karena benda itu selalu ditinggalkan pelaku di tempat kejadian. Saat Mo dan Ying hendak pergi, salah satu pria parubaya di sana mengatakan kalau dulu ia pernah bertarung dengan seorang pria berkaki pincang. Lalu pria itu kalah dalam pertarungan tersebut, dan ia memberikan benda walet atap tersebut sebagai hadiah kecil. Mungkin pria pincang itu adalah pelaku pembunuhan berantai saat ini. Pria itu juga mengatakan kalau namanya adalah Fung, dan ia tinggal di suatu tempat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Mo dan Encum segera pergi ke tempat tinggal Fung. Namun saat sampai di sana, ternyata tempat itu sudah tidak ditempati lagi olehnya. Salah satu tetangga di sana memberitahukan kalau saat Fung tinggal di sini, Fung selalu menghabiskan waktunya untuk berlatih kungfu.
Pernah suatu hari ia melihat Fung si banget atau membasuh muka menggunakan garam laut hingga mukanya berdarah. Ternyata hal tersebut dilakukan Fung agar kulitnya menjadi tebal dan tak merasakan nyeri saat terkena pukulan. Hingga Fung bisa bertahan lebih lama saat bertarung. Encum dan Mo pun menemukan suatu tulisan di dinding kalau motif pembunuhan yang dilakukan Fung agar dirinya menjadi ahli kungfu nomor 1 yang tak pernah terkalahkan. Malam harinya, Mo dan Encum menemui seorang ahli pedang yang saat ini sudah pensiun dan memilih menjadi seorang pedagang mie ayam. Karena 2 tahun lalu ia mengalami kecelakaan sehingga tangannya harus dipasang baut dan mur. Diketahui saat ini sekolah bela diri pedangnya diteruskan oleh salah satu murid terbaiknya yang bernama Yip. Selain mengurus sekolah, Yip juga menjadi seorang aktor laga. Di waktu yang sama, terlihat Yip sedang melakukan syuting. Namun tiba-tiba Fung datang dan melukai salah satu kru di sana. Semua orang tentu merasa takut dan ngeri. Mereka langsung berlarian pergi dari sana kecuali Yip. Mereka berdua pun berduel dengan menggunakan pedang. Hingga di tengah pertarungan, mereka mengganti senjata. Yip menggunakan tongkat besi, sedangkan Fung menggunakan cutter. Namun pada akhirnya, Yip tewas setelah mendapatkan 14 goresan cutter di tubuh dan di lehernya. Setelah berhasil menghabisinya, Fung pun pergi dengan meninggalkan besi burung walet di sana. Lagi-lagi Encum dan Mo pun terlambat menangani kasus ini dan menemukan Yip sudah menjadi mayat. Keesokan harinya saat di perjalanan, Encum menerima telepon dari atasannya yang mengatakan kalau Encum tidak bisa memecahkan kasus ini dan menangkap si pelaku dalam waktu 3 hari, maka Encum akan dimutasi dan Mo juga akan kembali dimasukkan ke dalam penjara. Saat mereka di kantor polisi, salah satu dari mereka mendapatkan sebuah telepon dari Fung yang ingin berbicara dengan Mo. Di sini Fung mengatakan kepada Mo untuk mau bertarung secara serius dengannya karena Fung kecewa saat melihat Mo yang tidak siap ketika pertemuan mereka di atap gedung. Fung juga mengatakan akan membunuh istri Mo yaitu Ying jika Mo menolak untuk bertarung dengannya. Karena telepon tersebut dilacak oleh para polisi, akhirnya mereka menemukan keberadaan Fung. Namun pada saat digerebek, Fung sudah pergi dan hanya meninggalkan teleponnya di sana. Di sisi lain, Fung yang melihat istrinya begitu menderita karena penyakit kanker yang dideritanya selama ini, ia mencoba untuk menghentikan penderitaan istrinya itu dengan cara mencekiknya hingga tewas. Keesokan harinya, Encum yang mendapat informasi tentang tempat tinggal Fung yang baru, segera menyergap tempat tersebut. Namun ternyata sudah kosong dan hanya ditemukan batu nisan istrinya yang baru-baru ini meninggal. Melihat dari batu nisan kalau lusa adalah hari ulang tahun istrinya, Encum berpikir Fung pasti akan datang kembali pada hari lusa. Encum pun mengatur strategi dengan memasang kamera CCTV di setiap sudut di sana dan mengatur beberapa tim untuk menyergap Fung. 2 hari kemudian, benar saja Fung datang dengan mengendarai sebuah perahu. Di sini Fung menyadari kalau ada yang tidak beres. Fung pun langsung pergi bersembunyi dari perahunya. Di saat yang sama, ketika para polisi fokus pada penangkapan Fung, Encum mendapatkan informasi dari atasannya kalau Mo kemungkinan besar adalah komplotan Fung. Hal itu didasari dari hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan kalau Mo telah dijenguk oleh Fung. Encum yang mendengar hal tersebut langsung menodongkan senjata kepada Mo saat itu juga. Mo yang melihat dari rekaman CCTV kalau istrinya Ying sedang mencoba menangkap Fung, dengan sangat terpaksa Mo pun kabur dari sana. Namun di luar, Mo pun ikut diburu oleh para polisi lainnya. Di balik itu, Ying yang berhasil menemukan Fung, Ying pun mencoba untuk mengalahkannya.
Namun Fung bukanlah tandingannya. Dengan mudahnya Fung pun melumpuhkan Ying. Mo yang melihat istrinya bersimbah darah menjadi panik sekaligus dendam terhadap Fung. Tak lama kemudian Mo pun melihat bayangan Fung dari luar. Dengan amarah yang memuncak, Mo mengejar Fung sehingga memecahkan abu mendiang istrinya. Pertarungan singkat pun terjadi di sana. Namun Fung berhasil kabur dari Mo dengan perahu di sana. Para polisi yang melihat Fung hendak kabur menggunakan perahu segera mengejarnya. Fung yang sudah terdesak karena terus ditembaki oleh para polisi, memutuskan menabrakkan perahu yang ditumpanginya dengan perahu yang dinaiki oleh Encum. Sehingga Fung pun berhasil lolos kembali. Saat Encum dan para polisi lainnya sedang mengevakuasi para korban yang terluka, terdengar Mo yang berbicara di sebuah alat komunikasi yang ada di sana. Di sini Mo menjelaskan Fung memang pernah menemuinya di penjara. Fung mengatakan akan mengikuti jejaknya dengan mengalahkan para ahli kungfu, dan Fung juga mengajaknya untuk bertarung. Jika ia mengabaikan undangan duelnya, maka Fung mengancam akan membunuh istrinya yaitu Ying. Tak berselang lama, seorang petinggi kepolisian datang dan menjelaskan kalau Encum akan digantikan orang lain untuk menangani kasus ini. Malam harinya, Encum dan Mo berada di tempat berbeda tapi dengan satu tujuan, yaitu masih mencoba menangkap Fung. Encum mencoba pergi kembali ke rumah Fung dengan maksud mencari informasi. Di sini Encum menemukan daftar yang akan dibunuh selanjutnya oleh Fung, yaitu Shihok, seorang ahli kungfu yang saat ini bekerja sebagai supir truk. Namun ternyata Fung sudah selangkah lebih cepat. Fung saat ini sudah berada di tempat kerja targetnya. Terlihat Fung mencatat plat nomor truk yang dikendarai Shihok. Namun saat Fung menghentikan mobil tersebut, ternyata yang keluar adalah Mo. Di sini mereka bertarung dengan sangat brutal dan sengit. Di tengah pertarungan mereka, Fung yang hampir tertabrak mobil malah ditolong oleh Mo. Fung yang merasa dirinya tak mungkin menang melawan Mo, ia berlari dengan inced-incedan. Di sini Mo mencoba mengejar Fung sambil berteriak "Nu edan galing". Mendengar penghinaan itu, Fung mencoba menyerangnya lagi, dan mereka sekali lagi bertarung habis-habisan. Sampai Mo terseret oleh truk dan tak sadarkan diri. Saat sebelum Fung hendak membunuh Mo, Encum datang tepat waktu dan meminta Fung untuk menyerahkan diri. Namun Fung malah mencoba menyerang Encum dan dengan terpaksa Encum pun menembak mati Fung saat itu juga. Tiga bulan kemudian, setelah hari di mana Fung tewas tertembak, Mo kembali masuk ke penjara. Karena perilaku Mo yang sangat baik di dalam penjara, Mo pun mendapatkan remisi sehingga pada saat itu juga ia bisa keluar dari penjara. Di akhir film terlihat Mo bersama istrinya sudah memiliki seorang anak. Di sini Mo kembali menjadi guru kungfu untuk melatih anak-anak berbakat. Dan Mo beserta istrinya sekarang hidup damai, aman, makmur, sejahtera, bahagia, dan lain-lain. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian filmnya? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dilancarkan segala urusannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Salam buat keluarga. Sampai bertemu lagi. Salam Hampura Film.